Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat edisi tanggal 1 Mei 2023. Yang mana pada siang hari ini program acara Hidup Sehat dengan tema pengaruh gadget terhadap perkembangan anak telah hadir di studio TVRI Jambi, yaitu Mbak Natalia Damayanti, MC Psikolog. Ya, betul. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Wah, gimana kabarnya nih, Mbak? Luar biasa, baik sekali. Baik ya, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi pada siang hari ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada siang hari ini, silakan menghubungi kami di studio TVRI Jambi di nomor 66385 atau di nomor 074 atau dengan menambahkan kode area 0741 bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, atau di nomor 08117433 Silakan bergabung bersama kami untuk bertanya seputaran tema kita pada siang hari ini. Baik, Mbak Natali. Ini saya panggil izin Mbak Natali ya. Boleh. Nah, ini kita bahasanya menarik nih, Mbak. Ini fenomena para orang tua saat ini menghadapi anak-anaknya nih, ya Mbak ya. Nah, terlebih dahulu saya ingin selayang pandang nih, mau kenal dulu dengan Mbak Natalie Damayanti, karena di sini gelarnya ada MC sama psikologi. Ya. Nah, bisa dijelasin nih Mbak, untuk jenjang pendidikan itu sendiri, biar pemirsa TVRI Jambi yang di rumah tahu nih, Mbak yang sedang bersama saya ini, bagaimana nih untuk jenjang pendidikannya. Oke, Ya, silakan baik. Mbak. Terima kasih ya pertanyaannya, Ya. Mbak ya. Baik, kalau saya itu latar belakang pendidikannya dari S1-nya tentu sarjana psikologi. Baik. Nah, kemudian menempuh studi lanjut magister profesi psikolog. Nah, nanti ada peminatannya. Nah, kebetulannya saya ini peminatannya di psikologi klinis seperti itu. Baik. Nah, jadi dua gelarnya gitu ya, magister profesi, terus ada psikolognya. Jadi makanya jadi magister profesi, psikolog gitu. Oh, jadi MC ini tadi yang di kejuruannya tadi atau Ya. yang perkuliahan S2-nya, yang besinya? Ya, ada dua-duanya. Bisa di dalam perkuliahan waktu S2-nya, dalam waktu yang berapa lama nih? dalam waktu sekitar 2 tahun, 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Wah, baik. Seperti Dan itu. psikolognya memang yang untuk kelanjutannya lagi. Ya, Baik, siap-siap. Nih, gitu. menarik nih Mbak tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Nah, mungkin terlebih dahulu kita bahas tentang definisi dan seperti apa sih perkembangan anak itu sendiri kalau dipandang dari ranah psikologinya nih, Mbak. Oke. Baik, kalau misalnya kita bicara perkembangan anak, tentu setiap tahapan usia itu kan ada apa istilahnya milestone ya, ada capaian yang harus dicapai untuk usia tertentu gitu ya. Misalnya kalau berjalan itu idealnya paling lambat di usia 18 bulan udah mulai berjalan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari 18 bulan tidak berjalan, wah berarti itu ada keterlambatan. Prosesnya seperti itu ya, Ya, Mbak ya. seperti Kemudian itu. Nah, terus nanti kalau misalnya kita kaitkan dengan penggunaan gadget gitu ya. Iya benar, kita langsung ke tema kita ya, Iya, Mbak ya. misalnya gitu ya. Itu kan ada rekomendasinya dari Ikatan Dokter Anak di Amerika gitu ya, dan diambil oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. benar. Mereka merekomendasikan ada untuk setiap tahapan usia ada ketentuan tertentu untuk penggunaan gadgetnya. Baik. Berarti ada klasifikasi umurnya ya, Dok? Ya, Itu seperti apa itu, Mbak? Misalnya umur 0 sampai 2 tahun itu anak tidak sama sekali. Nol. Padahal anak anteng loh Mbak kalau ngeliatin layar handphone itu di umur-umur betul. itu ya. Nah, kemudian gimana lagi, Mbak? Nah, kalau misalnya nanti udah 3 tahun sampai 5 tahun, bolehlah 1 jam Dalam per berapa hari. Oh, per hari. Boleh ya berarti? Boleh. Nah, tapi kalau 0 sampai 2 tahun itu tidak sama sekali sebenarnya. Nah, cuman yang tadi Mbak Mawar sampaikan gitu ya, bahwa kalau dikasih handphone anteng. Iya, Ya, bener. Iya, apalagi di umur yang tadi yang sampai 2 tahun itu kadang anak-anak itu udah bawaannya udah handphone, Mbak, kemana-mana atau seperti apa gitu loh kan, Mbak ya. Nah, jadi untuk faktor resikonya sendiri seperti apa nih, Mbak, untuk anak-anak yang dengan klasifikasi umur yang disebutkan tadi? Iya. Jadi kalau misalnya 0 sampai 2 tahun setelah
pandemi nih ya, walaupun kita belum selesai juga pandemi ya, Iya, Mbak, ya, benar, sebenarnya masih ya, ya, ha. masih berlangsung. Tapi begitu kita udah mulai melonggar, tingkat kunjungan untuk datang ke psikolog, ke tempat praktik gitu ya, dengan pengen dong dicek ini anaknya kayaknya ada gangguan tumbuh kembang deh gitu ya. Kok anak saya nggak bicara-bicara ya, Bu? Kok anak saya iya, nggak bisa interaksi dua arah ya? Baik, Kok anak saya kalau diambil gadgetnya, diambil gawainya, diambil handphonenya marah ya, ngamuknya tuh bisa sampai guling-gulingan gitu ya. Tantrum gitu dia Iya, jadinya ya. Kok kalau dibawa ke tempat yang baru gitu ya, kok jadi marah-marah ya? Nah, itu jadi punya banyak masalah gitu ya. Itu Iya. tingkat kunjungan jadi meningkat. Salah satunya tampaknya dipengaruhi oleh penggunaan gadget yang kebablasan. Baik, berarti memang sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana individual anaknya itu ya, Mbak Ya, ya. jadi yang paling sederhana, kita sering ketemu kasus tuh ya, datang usia 2 tahun, 2 tahun setengah, kemudian anaknya nggak tertarik tuh untuk komunikasi dua arah kayak gini. Padahal kalau misalnya kita lihat milestone perkembangan tadi, 2,5 tahun idealnya kan udah bisa ya Harusnya komunikasi sudah bisa dua komunikasi, arah. walaupun belum jelas ya pelafasan apa Mungkin yang diucapkan. pelafalannya belum jelas, pronunciation-nya belum jelas, tapi udah bisa. Kamu namanya siapa? Nah, nanti dia Udah, bisa jawab. udah respon ya. Iya. Tadi kesini sama siapa gitu ya, udah bisa. Nah, itu dia enggak, anteng aja. Paling untuk menerima perintah bisa, coba ke sana ambil minum gitu, bisa. Nah, tapi kalau misalnya dia yang menyampaikan, mengekspresikan secara langsung, susah. Oh, jadi berarti kalau di umur di bawah 2 tahun masih sama dengan handphonenya itu tadi atau dengan gadgetnya tadi, berarti berpengaruhnya ke hal itu tadi ya, bisa jadi terlambat bicara atau kurang responsif. Kurang seperti responsif, itu. nggak tertarik sama lingkungan sekitar. Nah, kalau untuk umur yang faktor resiko di atas 2 tahun itu apa lagi, Mbak? 2 tahun. Jadi sekarang ini susah-susah gampang ya. Misalnya kita tarik ambil contoh di usia SD aja. Iya, Ya, baik. usia SD ya. Usia SD ini kan guru-guru juga pelan-pelan udah ngasih tugas Iya, benar. lewat Tugas gawai ya, lewat handphone. Bener. Itu gimana, Mbak? Jadi mungkin saya cerita pengalaman sedikit ya, jadinya susah juga kalau punya handphone jadi masalah, Iya. nggak punya handphone juga jadi masalah. Benar. Ada juga kasus-kasus yang datang ke tempat praktik itu, dia nggak punya handphone sementara teman-teman yang lain semuanya udah punya handphone. Iya, malahan jadi problem ya. Jadi problem. Jadi gimana dong? Nah, itu memang perlu disiasati sih. Kalau usia SD biasanya kecanduan atau ketagihan, ketergantungannya mungkin udah ke game gitu ya. Benar-benar ya. Ke game gitu. Terus mungkin mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan umur. Iya, Nah, itu ini yang hati-hati jadi resiko sekali. kan. Bener. Nah, itu arahnya ke sana. Nanti ada juga tuh kasus yang dia tuh nggak terlalu pandai gitu ya, memang karena usianya juga masih terbatas kan, usianya masih muda sekali, dia nggak terlalu pandai untuk mencerna, memahami, Iya. Kemudian apa sih memfilter yang mana yang harus bisa disaksikan, ditonton, dan yang boleh digunakan gitu ya. Terus akhirnya dia kepayahan sendiri dengan ide dia, dengan pemikiran dia, jadi uring-uringan, mungkin jadi marah-marah, jadi menarik emosional diri. ya. Benar-benar Dok. Kemudian kan ada memang beberapa orang tua yang biar anaknya anteng, biar anaknya diem, diberikan gadget, diberikan handphone. Itu gimana pendapat Mbak? Karena ini kan langsung dari psikolognya ini sendiri nih. Kebanyakan saya perhatikan orang tua itu biar anaknya anteng, biar anaknya nurut dan mau nggak lasak lah istilahnya kalau kita bilang, itu dikasih gadget nih. Itu gimana menurut Mbak sendiri sebagai psikolog? Ya, kita balik lagi ke tadi, ke kriteria umur itu tadi ya. Iya, benar. Kalau misalnya masih aman gitu ya, kayak 3-5 tahun kan boleh tuh 1 jam gitu ya, mungkin oke. Tetap diberikan, tapi dengan pengawasan orang tua pengawasan. ya. Paling enak sih dia mau akses, anak-anak mau akses handphone atau akses gadget, itu kita ya, dia duduk misalnya di ruangan atau di ruang tamu gitu ya, yang kita juga bisa lihat dia nonton apa sih, dia main apa sih gitu. Tetap kita awasi Iya. ya, tetap dibimbingan di bawah bimbingan orang tua. Betul. Tapi berarti untuk umur itu nggak masalah ya. Nah, kalau untuk umur SD tadi ini gimana nih, Dok? Mbak, kalau kita mau memberikannya itu tadi? Ya, kita lihat dulu nih kalau misalnya Kepentingannya iya, apa? kepentingannya Urgensinya apa, bener. Mau dipakai berapa lama nih dalam 1 hari misalnya. benar. Misalnya untuk dia akses tugas-tugasnya, cari googling segala macem materi-materi gitu ya. Mau dipakai berapa lama
dan di jam berapa sampai jam berapa gitu. Itu kan bisa negosiasi ya, Iya, bisa benar. didiskusikan dengan anak. Nah, Apalagi yang udah di jenjang sekolah ya, kita Betul. sudah bisa ada negosiasi, udah kita jelaskan baik atau buruknya, seperti Iya, itu ya kalau untuk betul. anak yang sudah di usia sekolah ya. Nah kalau untuk anak-anak yang tanggung ini yang agak susahnya Mbak, yang kayak di pendidikan anak usia dini, PAUD sama TK, itu kan ngamuk Mbak kalau diambil gadgetnya, itu gimana kita mengatasinya Mbak? ya sebenarnya tahan-tahanan. Orang tuanya harus Iya. lebih Tegas. tegar dan strong, gimana Iya, caranya heeh. gitu ya. Biasanya kan ngamuk tuh Mm-mm. berapa lama sih? Iya juga Iya, ya. jadi kan kita Tapi yang perlu- ngambek sampai nggak mau makan, takutnya gitu Mbak. Ya, Iya kan paling berapa? 3 hari paling. Iya, tapi berarti itu nggak usah diturutin. Kan ada yang orang tua yang, aduh kasihan, ya Iya. udah dikasih aja. Nah itu gimana? Mungkin orang tua tuh perlu cari aktivitas pengganti. Bener, ditemenin permainan lain. Ya, misalnya atau pakai dialihkan. krayon gitu ya, Dialihkan hal lain. main apa sih, anak-anak kan suka slime gitu ya. Bener. Jangan biarkan dia hayal akan gadgetnya. Gitu. Iya. Nah, Kemudian atau juga, lanjut. bisa Mbak. juga diajak main keluar. Oh iya, Iya. jadi dia ada pergantian pemandangan, Iya, kemudian ada visi yang baru lagi yang Betul, dilihatnya. supaya benar. juga semua indera dia tuh bisa terstimulasi. Mhm. Kalau misalnya cuman gadget kan paling yang terstimulasi tuh penglihatan. Benar. Tapi yang Geraknya. keseimbangan, geraknya, motorik kasar, motorik halus, itu nggak benar. terstimulasi. Nah, jadi nggak heran juga kan jadi punya banyak keluhan, punya banyak gangguan. Iya benar. Pegang apa? Oh, yang lengket kayak gitu. Nggak Takut, mau jijik atau iya. malahan ngeri gitu Betul, ya. karena benar. di usia anak harus eksplorasi, anak tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bereksplorasi. Bisa pegang-pegang, bisa meraba, bisa membaui. Benar. Kalau gimana dengan aplikasi game yang tujuannya itu untuk edukasi katanya Mbak, tapi itu aja terus dicekokin tuh nggak baik juga ya Mbak ya. Misalkan ada yang bisa untuk membaca, ada yang bisa untuk mewarna, nggak benar-benar mewarna di kertas. Nah itu gimana Mbak menurut Mbak sendiri? Ya, kalau Alibinya kan memang untuk edukasi, cuman kan jadinya yang sejam ini gamenya yang ini atau edukasi yang ini, nanti jam yang ini edukasinya yang ini, tapi tetap menggunakan gadget. Itu gimana menurut? ya balik lagi ke yang tadi ya, kalau kita mau setia kepada batas waktu penggunaan, ya mungkin dibagi-bagi lah 15 menit gitu ya. Benar, jangan fokus di situ Iya, terus. Karena memang ada beberapa kasus anak-anak itu jadinya kayak apa ya, sosialisasi dengan orang lainnya emang berkurang ya. berkurang, Apa jadi sangat pendiam karena dia cuman heboh sama Betul. handphonenya aja atau Betul. gamenya. Itu gimana menurut Mbak sendiri tentang anak-anak yang sosialisasinya kurang itu? Padahal orang tuanya ada sebenarnya menemani, gitu. Itu gimana baiknya Mbak? Menemani, Hanya untuk yaudah orang tuanya juga megang handphone. Nah, itu gimana itu Mbak? Menemani kan nemenin nih. Tetap diawasin, cuman orang tuanya juga tetap sama handphone dia sendiri, anak juga sama handphonenya sendiri. Itu gimana Mbak? mungkin di sini orang tua perlu meningkatkan awareness-nya, Oke. kesadaran. Nah, kalau misalnya biasanya sih saya tanya dulu ya, ibu bapak, Iya ya. gimana? In the gitu case-nya ya, Iya. yang penyebabnya gitu. Gimana? Nah, yang dimaksud dengan ketagihan itu kan kalau udah 15 jam sehari. Wah, berarti emang ada yang betah gitu banget ya? Ada. Nah, jadi kalau dengan anak-anak ya berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya. Benar. Jadi jangan diarahin aja, tapi kitanya sendiri juga nggak mencontohkan. Berarti Betul. kita harus mencontohkan Iya. hal yang baik juga. Nanti kan anaknya bisa bilang, itu ibu boleh, itu bapak boleh. Iya bener kan. Kadang dia komplain kan, nggak boleh main handphone dek gitu kan. Lah itu ibu sama bapak main handphone Iya, terus. bener. Kita kan bilang kepentingannya kan beda. Nah dia nggak ngerti belum ya berarti ya Mbak ya, untuk hal itu yang kita jelaskan. Kalau ibu sama bapak kan megang handphone untuk ini, untuk kerjaan, untuk ini, dia belum peduli berarti ya Mbak ya. Ada yang tergantung ya, tiap-tiap anak tuh beda-beda gitu ya. Ada yang bisa ngerti, ada yang enggak gitu ya. Iya, benar. Tergantung. Jadi kalau untuk anak yang di bawah usia harusnya berkembang kayak bisa bicara dengan enggak. Kemudian ada nih pasien yang datang ke Mbak dengan keluhan seperti itu dan ketemu nih karena gadget. Itu seperti apa terapinya nanti? Yang paling sederhana kalau kita deteksi gitu ya, screening awal, yang kalau ketemu data bahwa ternyata penggunaan gadgetnya tuh memang berlebihan gitu ya. Kita biasanya saya menantang orang tua.
Oh, Bisa challenge nggak? ya? Kita Iya, yang nge-challenge heeh. orang tuanya tadi? Saya challenge orang tuanya, bisa nggak Bapak Ibu, ini kita minimalkan banget kalau misalnya memang belum bisa berhenti, ya nggak apa-apa, tapi dikurangi banget gitu ya. Syukur-syukur bisa berhenti. Nah, biasanya orang tua tuh tertantang. Oke, Heeh, kita karena kasih challenge gitu Iya. dulu ya. Tapi memang semua muaranya dari orang tua ya, Mbak ya? Iya. Karena kalau untuk sama psikolognya sendiri kan pertemuannya mungkin berapa kali? Intens nggak? Harus ketemu seminggu sekali atau gimana biar perkembangannya? Biasanya lihat lagi kasusnya, by case gitu ya. Kasusnya seperti apa. Kalau keluhannya berat, ya mungkin akan ada terapi lanjutan gitu ya. Nah, biasanya tuh nanti kalau untuk usia-usia awal di bawah 5 tahun perlu didampingi dengan terapi lain gitu ya. Selain jumpa dengan psikolog, tapi perlu didampingi terapi lain, misalnya okupasi terapi atau sensori integrasi gitu ya. Nah, karena kenapa butuh? Ya karena mereka tuh di usia-usia harus bereksplorasi, mengembangkan motorik kasar, motorik halus, kemampuan untuk pengenalan lingkungan, itu tidak terjadi, makanya harus dikejar lewat terapi. Oh, begitu. Terapinya itu sendiri hanya dari orang tuanya atau dari psikolognya juga ada terapi khususnya? Bisa dari psikolognya bisa juga ada. Seperti psikolog yang menemani anaknya gitu, atau ada berapa waktu, 1 jam 2 jam dengan anaknya, nggak sampai seperti itu nggak kalau untuk Iya, yang saling ada. urgensinya yang paling Ya, ada daruratnya gitu? ya, Oh, memang sampai ada ada yang seperti itu gitu ya. Pakai pertemuan atau lanjut. kita mengajarkan ke orang tua untuk yang tadi aktivitas penggantinya apa. Nah, kita kasih, oh ini bisa pakai kegiatan ini, bisa pakai kegiatan ini, bisa diajakin ini. Nah, Jadi jangan hanya terpaku sama gadgetnya itu tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya langsung tiba-tiba kita hilangkan gadgetnya itu sendiri, terus sampai anaknya sakit, itu gimana berarti Mbak? Iya kan, misalnya langsung diambil gitu loh kan. Ada tipe orang tua yang memang keras ya. Udah nggak boleh main handphone ini langsung diambil dan malah sampai sakit, sampai nggak mau makan itu tadi. Itu gimana menurut Mbak? Baik atau seperti apa Mbak harusnya? kalau anaknya udah bisa diajak negosiasi, kita negosiasi. Nah, tapi kalau misalnya belum, biasanya konsistensi ini pasti akan membuahkan hasil nih. Jadi konsisten aja. Nah, sakit nggak mau makan apa sih? Nggak mau makan berat. Iya, Ya, benar. tapi kan masih bisa di apa? Oh, buah masih mau, ya berarti kan ada juga yang masuk. Benar Mbak. Mohon izin kita iklan terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, yang mana masih dengan narasumber kita Mbak Natali Damayanti, MC Psikolog, yang mana beliau merupakan psikolog. Untuk tema kita pada siang hari ini yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 081174333133. Silakan menghubungi kami program acara Hidup Sehat untuk menanyakan seputaran tema kita pada siang hari ini. Baik Mbak, pembahasan kita tadi udah sangat menarik sekali nih. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang mendengarkan dan menonton program acara Hidup Sehat kita pada siang hari ini. Nah baik, balik sekarang bagaimana pengalaman Mbak nih untuk menemukan pasien-pasien. Mungkin bisa diceritakan kalau ada yang konsultasi di usia 2 tahun, itu seperti apa terapinya dan berapa lama nih sembuh terlepas dari gadgetnya. Atau kemudian naik ke usia yang 5 tahun, kemudian konsultasi bersama orang tuanya, tapi ternyata bisa lepas dari handphonenya, itu berapa lama rentang waktu terapinya yang Mbak alamin dalam pasien Mbak sehari-hari gitu. Itu seperti apa Mbak? Iya, kalau kita beranjak dari kasus gitu ya, yang pernah saya pegang dan saya tangani, ini kita belum masuk ke gangguan perkembangan berat ya. Benar. Masih jadi baru hanya ketergantungan gitu ya. Kalau di usia 2 tahunan, 2 sampai 5 tahun itu kalau orang tuanya konsisten, itu sebulan jadi Mbak. Oh, lepas ya. Lepas. Konsisten tapi benar-benar kukuh ya. Betul. Untuk memang tidak lagi memberikan atau dikurang-kurangin gitu tadi. Sebulan udah bisa sebulan. ya. Karena kalau kita balik ke prinsip atau teori dari perubahan perilaku gitu ya. Ketika suatu stimulus kita berikan secara konsisten dan kontinu selama 26 hari non-stop, tegas, akan pengaruhnya kuat ya, lebih besar perubahannya akan kelihatan.
Jadi begitu udah 1 bulan, orang tua tuh balik lagi melaporkan bahwa ini udah sekarang kontak matanya udah ada Bu, udah bisa natap saya, seneng sekali. Nggak cuman kemana-mana atau ngeliat gadget aja pikirannya gitu ya. Terus udah bisa manggil mama gitu. Sebelumnya mungkin sama sekali tidak. Iya. Nah sekarang jadi kendala nih Mbak, orang tuanya itu sibuk Mbak. Biasanya cuman sama Mbak atau bibi yang di rumah, yang notabene-nya mungkin juga pendidikannya tidak terlalu paham atau tidak terlalu mengerti. Itu gimana Mbak? Apa bibinya juga ikut konsultasi sama Mbak ya? Iya, betul. Seperti itu ya? Betul. Oh ya, karena kan kadang ada beberapa orang tua yang sangat sibuk sekali. Mungkin memang memaklumi karena tidak bisa selalu bersama anaknya. Betul. Oh, berarti memang Mbak akan menyarankan bibi juga konsul sama Mbaknya ya? Oh, bahkan benar kita berarti ya? pernah satu sesi tuh kakek nenek ikut juga. Oh benar, karena mungkin sering dititipin Bener. di tempat kakek sama nenek. Iya. Oh berarti nggak harus cuma orang tua, karena Iya. takutnya kalau awalnya misal konsultasi orang tua sama anak nih, tapi orang tuanya nggak terbuka nih bahwa ternyata dia nggak bisa menemani anaknya, nggak bisa merubah prosesnya itu tadi. Berarti si kakek nenek gitu ya, Iya. siapa yang berarti ditanyain siapa yang keseharian Betul. sama si anak. Kita kan di sini nggak nyari siapa yang salah ya Mbak Benar, ya. benar. Kita justru cari cara gimana supaya bisa lebih optimal. Nah, jadi saya sih biasanya orang tua kan cenderung, aduh salah saya nih, itulah saya kayak gini. Iya, banyak ya mungkin yang Banyak. akan sadar diri ketika baru ngadepin psikolog ya Mbak ya. Berarti ada juga Iya. yang seperti itu. Iya, tapi kan kita di sini nggak nyari salah benernya. Benar. Ya udah terlanjur gitu ya. Terus kita sekarang mau ngapain? Benar. Jadi disitulah tadi peran orang-orang terdekat ya berarti ya. Ya. Mbak? Tidak hanya di orang tua berarti ya. Siapa kalau misalnya sering sama kakek nenek juga disuruh datang. Betul. Kadang gitu. orang tua sendiri yang menyampaikan, Bu boleh nggak kalau neneknya saya bawa ke sini? Oh ya boleh. Oh iya, memang Ya, ada banget iya. ya kayak gitu ya. Saya kira tadi hanya saya aja tadi berpikiran, oh kalau sama bibi sering, bibinya juga ikut konsul gitu ya. Iya. Memang bener ya. Bener. Jadi kita Oh. lakukan juga edukasi. Baik, Kita itu tuh bagikan. adakah juga obat-obat atau vitamin-vitamin minum yang kita berikan sebagai psikolog Mbak, atau tidak bisa kita berikan itu? Kalau psikolog kan bukan dokter ya Mbak Iya, ya. benar-benar. Jadi tidak berwenang untuk memberikan vitamin atau obat tertentu. Nah biasanya sih saya akan refer atau rawat bersama gitu ya. Oh baik, dengan konsultasi dokter bareng spesialis sama anak, spesialis gitu. anak gitu ya. Iya, Karena kalau itu udah memang- terlalu ini ya berkasus sekali ya. Ya, Karena ada yang memang beberapa informasi saya dapatkan pengaruh gadget ini sendiri bisa sampai ke hal-hal yang mengerikan ya Mbak ya, kayak depresi, bisa kayak gangguan perhatian gitu ya, dan juga sampai kayak bipolar sama apatis, itu benar ya Mbak ya? iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya itu ke anak-anak yang agak lebih gede ya Mbak ya, di atas 5 tahun, Di atas 5 usia tahun. SD gitu ya, atau paling banyak sih kasusnya remaja. Oh, yang sebenarnya sampai remaja juga masih, Iya. urgensinya juga masih bahaya ya Mbak ya? Yang kayak depresi atau jadi punya masalah kecemasan gitu. Iya Nah, benar. biasanya Tingkat comfortable juga berpengaruh ya. Apa dia supaya dia pede atau apa tuh ngaruh juga ya. Percaya dirinya juga berpengaruh. betul. Nah, jadi kebanyakan jadi punya gambaran diri yang rendah gitu ya. Oke. Mungkin kalau lihat di underestimate terhadap diri Iya. sendiri. Oh, itu berpengaruh. bisa. Kalau lihat di sosial media, waduh keren gitu ya. Tapi kok saya cuman kayak gini aja gitu Iya ya. benar. Itu terus- berpengaruh untuk anak yang usianya sudah bisa kayak membanding-bandingkan diri Betul. seperti itu ya Mbak ya. Yang sudah melihat kekurangan diri tapi melihat kelebihan orang lain seperti itu. Berpengaruhnya sampai sejauh itu ya Mbak ya. Ya, bisa. Dan juga nih lagi tenar banget nih yang tentang bipolar ini nih Mbak. Nah ini kan memang sangat berpengaruh juga karena gadget tadi ya, perbandingan diri. Itu seperti apa yang bipolar ini sendiri Mbak? Kalau bipolar, tentu untuk penegakan diagnosa bipolar kita perlu sangat berhati-hati, apalagi untuk usia anak. iya. Biasanya sih remaja, dewasa Iya gitu ya. benar. Yang udah tadi bisa membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Ya, kalau bipolar sendiri kan ini kan gangguan di mana mood itu berganti Mood swing gitu ya. Gampang banget sebentar moody, sebentar marah, sebentar nangis, sebentar sedih gitu Ya, ya. tapi sebenarnya nggak langsung gitu ya, 1 jam kemudian langsung kayak gitu, nggak seperti itu. Biasanya mereka ada episodenya. Oh, Ada pakai episode. episode. Jadi satu episode nanti itu bisa berkisar dari 3 sampai 6 minggu itu moodnya depresif. Kayak nggak bersemangat, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak ada yang menarik.
banyak tidur gitu Jadi ya. ada semangat hidup gitu istilahnya ya, anak zaman sekarang nih Iya, Mbak. nggak mandi gitu Iya, ya, nggak bener. merawat diri. Nah, tapi nanti di episode lain itu yang bisa sangat produktif, sangat bersemangat, nggak ada takutnya, nggak ada capeknya. Nah, itu bipolar ke arah sana. Berarti sesuai episode ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk bipolar sendiri, untuk di Jambi banyak yang konsultasi Mbak. Karena kan bipolar ini kalau saya lihat lebih ke sugesti nggak sih Mbak dari anak tersebut atau dari individu tersebut, atau memang beneran ada memang penyakit bipolar ini gitu Mbak? Ada. Ada bener ya. Ada. Saya pikir karena cuman pikirannya aja atau malah ya sugesti. Saya kira kayak sugesti, dianya karena lagi mager kan sugestinya semingguan ini nggak ngapa-ngapain gitu nggak ya? Enggak. Nah berarti itu mitos ya kalau yang bilang sugesti. Itu gimana Mbak? Lebih kayak gini. Dengan tren sosial media, kita bisa akses informasi dari segala arah gitu ya. Benar. Jadi seolah-olah mencocok-cocokkan. Oh, cocok lagi. Cocok lagi. Iya, iya, iya. Itu gimana? Oh, saya punya masalah ini nih. Oh, nggak bersemangat, lesu Oh, gitu iya, ya. iya, benar-benar. Tapi saya juga itu di suatu saat saya juga sangat bersemangat. Oh, saya nih bipolar nih. Oh gitu, hanya mendefinisikan sendiri tanpa Ya. ada tindakan medis atau konsultasi ke Iya. psikolog ya Mbak ya? Makanya kan penegakan diagnosis ini harus dari tenaga profesional. Bukan supaya menganggap nggak diri salah. sendiri. Berarti kalau yang sugesti mungkin saya rasa yang kayak gitu tuh. Bisa jadi. Yang cuman menganggap wah aku nih bipolar ini ya gitu. Nah, nggak apa-apa. Itu langkah awal yang baik. Langkah awal yang baik diagnosa berarti diri sendiri iya, sehingga berarti harus konsultasi. ya, tapi benar. seterusnya berarti harus ke profesional supaya pasti gitu. Supaya Benar. tepat. Jangan hanya mengada-ngada hanya- sendiri Ya, dan jangan malah hanya membuat hal-hal yang self-diagnose gitu aneh. ya. Iya, Nah, benar. Mungkin awareness-nya perlu sampai oh saya nih ada yang nggak enak nih, ada yang salah dengan diri saya nih. Oke, salahnya di mana? Oke, saya coba deh konsultasi ke profesional. Benar, Nah, benar, gitu ya. benar Mbak. Jadi jangan hanya mendiagnosa sendiri, kemudian langsung introvert ya Mbak ya. Kadang ada juga nih, kan istilahnya sering kalau untuk anak remaja, kalau yang memang ini kan introvert ya Mbak. Dia memang benar-benar narik diri. Dari diri. Cukuplah bahagia dengan gadgetnya aja, dia udah bisa melihat wawasan dunia luas nih. Ini sampai di sini kan cetek banget pikirannya ya Mbak ya, karena hanya bergadget tadi. Padahal seharusnya enggak ya, banyak explore harusnya di luar. Betul. Banyak pengetahuan lain yang bisa didapat, nggak hanya dari handphone atau gadget itu sendiri ya Mbak ya. Betul. Baik, izin Mbak kita jeda terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, yang mana masih dengan narasumber kita Mbak Natali, psikolog kita yang membahas tentang tema pengaruh gadget ya Mbak terhadap perkembangan anak. Bagi pemirsa TVRI Jambi yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Silakan bertanya seputaran tema kita pada siang hari ini, tentunya dengan psikolog kita Mbak Natali. Ya Mbak Natali, tadi kita putus dengan pembahasan dampak-dampak besarnya dari bagaimana negatifnya penggunaan gadget tadi ya. Ada tadi bisa jadi depresi, bisa jadi bipolar ya, udah Mbak jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya nih Mbak, ada yang sampai self diagnosisnya itu dia ngerasa autis nih. Nah itu gimana? Ada nggak pengalaman Mbak? Iya. Di mana orang tua ngerasa anaknya nih autis nih, jangan-jangan nih gitu, karena nggak ada sosialisasi sama sekali. Itu ada ya Betul. Mbak ya? Ada. Nah itu seperti apa Mbak? Bisa Iya. diceritakan? Baik. Justru banyak sekali orang tua yang datang dengan pertanyaan, Bu, tolong diperiksa anak saya ini autis atau enggak gitu. Padahal cuman gara-gara main HP doang gitu ya Pak? Ya. Atau hayal sama handphonenya gitu ya? Itu gimana? Banyak. Jadi kan orang tua sekarang tuh udah pada pinter-pinter ya. Iya benar. Materi-materi edukasi seputar perkembangan anak kan juga banyak ya, bisa diakses. Googling Nah, ya. di googling. Benar. Tapi setelah di googling, setelah nonton YouTube gitu ya, lihat TikTok, Iya, habis itu benar. ketakutan sendiri. Wah, jangan-jangan anak saya nih autis nih, Oh, karena baik. ciri-cirinya ada semua. Nah, tapi kita perlu hati-hati juga nih.
balik lagi, jangan memberikan label tertentu, mendingan datang aja ke profesional. Oke, Kita jangan cerita, diagnosa diri sendiri seperti itu ya. diakses gitu ya, dilihat perkembangannya seperti apa. Setelah itu nanti baru, karena penegakan diagnosis ini juga nggak mudah sebenarnya. Oh benar, tidak hanya Harus segampang berhati-hati, dugaan-dugaan aja harus gitu ya. berhati-hati. Dan karena kayak gini Mbak, Mor, kalau misalnya didiagnosis autis gitu ya, orang tua habis itu nelongso, sedih. Oh iya benar, langsung Terus langsung sedih, down gitu ya. down, benar. Terus habis itu nggak ngapa-ngapain juga. Benar, Oh, tidak udah. ada usaha dan upaya Iya. ya. Nah sebaliknya, kalau enggak, ini nggak autis, ini aman ini. Terus habis itu juga terlena. Oh benar, itu gimana jadinya dok? Ya kalau Mbak. saya pribadi, mendingan ini yang kurang berdasarkan kita bandingkan dari usia dia yang segini, misalnya 2 tahun 3 bulan, usia kronologisnya 2 tahun 3 bulan, harusnya sudah bisa mencapai perkembangan ini. Oh berarti kita list ya, Ya, dia seperti apa oke. gitu. Nah, kemudian kalau anaknya ibu dan bapak usia 2 tahun 3 bulan, pencapaiannya baru ini. Nah, gimana cara untuk meningkatkannya? Benar. Jadi kita fokus bukan ke diagnosisnya. Diagnosis penting banget. Penting. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu Iya. setelah diagnosis atau setelah kita tahu ini problemnya di mana, masalahnya di mana, ini mau diapain? Bener, bukannya malah kayak diiniin aja ya, dibiarin atau malah nggak apa-apa gitu ya. Iya. Jadi malah kayak terlena tadi ya, Betul. Mbak ya. Berarti harus sebagai orang tua itu sendiri bukannya berarti tidak peduli, tapi memang harus langsung konsultasi baiknya ya Mbak ya. Supaya nggak kepusingan sendiri kan, bener. nggak menduga, tapi langsung tahu, oh ini kurangnya di sini, permasalahannya di sini. Nah, kalau misalnya hanya kita lihat hanya, oh ini karena pengaruh gadget nih, coba di stop dulu 1 bulan, lihat ada perubahannya atau enggak. Kalau cuman hanya itu, ya berarti nggak ke arah autis dong, gitu kan. Benar. Autis itu sendiri seperti apa Mbak sebenarnya kalau memang ternyata anaknya kena autis itu Mbak? Iya, autis sendiri itu atau autisme itu adalah gangguan perkembangan neurologis yang berat gitu ya. Ditandai dengan apa? Kesulitan untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain. Sulit juga untuk misalnya melakukan kontak mata gitu ya, konkretnya melakukan kontak mata. Kemudian minatnya kepada orang-orang itu sangat kurang gitu ya. Kemudian nanti ada ditambah dengan ada gerakan-gerakan repetitif tertentu yang dilakukan terus-menerus. Nah, kalau pernah lihat misalnya steaming tangannya Oh gitu iya, ya. gerak-gerak terus Ya, apa-apa gitu, pergerakan yang diulang-ulang. Ya, seperti itu. Berarti juga jadi informasi nih buat pemirsa TVRI Jambi yang kalau mendiagnosa awal itu kurang lebih seperti itu, tapi ada baiknya langsung diarahkan ke profesional, Betul. atau psikolog atau dokter anak, Dokter gitu anak, ya Mbak ya. betul. Berarti fenomenanya memang saat ini nih, apalagi kita nih pasca pandemi nih Mbak. Bener. Boleh ataupun tidak sekolah menyarankan anak kita untuk menggunakan gadget ini sendiri Mbak, untuk menggunakan handphone itu sendiri. Ini gimana Mbak, kemarin saat masa pandemi meningkat nggak nih tingkat konsultasi orang tua terhadap anaknya yang nggak bisa lepas dari gadget, bukan untuk belajar tapi malah untuk ngegame, untuk hal-hal yang lainnya, itu gimana Mbak? Iya, meningkat. Meningkat ya Mbak ya, Meningkat, apalagi beberapa tahun ya kita ya dalam masa pandemi Iya, kemarin. 2 tahun setengah gitu ya. Dan itu sekolah pun juga benar-benar enggak. Nah itu mendukung banget berarti Mbak dengan pengaruh gadget ini sendiri. Nggak keluar anak-anaknya kan Mbak. Itu gimana Mbak? Ada nggak yang memang konsultasi, nih gara-gara pandemi kemarin nih Mbak gitu. Sehingga anak saya nggak bisa dilepasin dari gadget, itu ada Iya, Mbak? ada. Itu seperti apa pengalaman konsultasinya Mbak? Ya paling kita gali dulu ya, selain gadget ini minatnya di mana lagi. Oh, Nah, berarti kita pengenalan diri, potensi dirinya betul. dia. Nah, nanti diarahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar main gadget, main handphone. Misalnya nih, oh sebelum pandemi tuh dia minat sekali berenang. Ya udah sekarang berenang lagi, kan udah boleh. Iya, benar, Kalau dulu benar. mungkin pandemi nggak boleh. Nah, sekarang kan udah boleh. Nah, berarti ditingkatkan lagi. Oh dia sukanya apa nih? Sukanya itu apa? Oh, nari misalnya. Oke, Nah, kita sekarang kan support ya. sanggar-sanggar udah pada aktif lagi Benar, kan. benar. Ya udah lakukan. Jadi dicari alternatif lain ya, dimana pengalihan deh istilahnya ya, Betul. yang mana dia awalnya memang
candu akan hal tersebut, kita alihkan ke hal kegiatan lain. Betul, gitu ya Mbak ya. seperti itu. Berarti peran orang tua dan orang-orang terdekat sangat urgent sekali, sangat penting sekali ya Mbak ya. Nggak Ya. bisa, aduh udahlah biarlah nanti lah hilang sendiri. Nah itu kan sering gitu juga Mbak, nanti lepas sendiri. Nggak bisa berarti ya Mbak ya. Kalaupun kita ternyata melepaskan, udah biarlah nanti bosan sendiri. Ada nggak Mbak untuk gadget ini sendiri? Ujung-ujungnya kalau orang tua terlalu meloskan atau membiarkan, karena pikirannya tadi aman, nanti paling bosan sendiri, itu gimana? Ada nggak Mbak kira-kira? Ada, tapi jarang. Oke, Nah, tergantung anaknya juga ya. Kebanyakan sih tetap tergantung gitu ya. Jadi lebih banyak surveinya nggak akan lepas sendiri ya Mbak ya, karena dibiarin atau orang tua terlalu memanjakan anaknya gitu kan Mbak. Ya kita balik lagi aja. Kalau kita sebagai orang tua gitu, orang Iya. yang lebih dewasa, yang katanya udah bisa kontrol gitu ya. Tapi kan Bener. nggak juga ya. Iya, los juga kadang ya. Tiba-tiba scroll, udah habis aja 1 jam gitu Iya ya. bener. Nah ternyata di diri kita aja juga masih berat ya, susah. Berarti kita harus bisa memanage diri kita sendiri sama anak-anak kita tadi. Betul. Ya. Jangan sampai anaknya ngomong mama aja boleh gitu ya berarti Mbak ya. Iya, Ini bener. riskan sekali memang kan untuk hal itu gitu lah kan Mbak. Nah berarti kita tarik benangnya nih Mbak. Ada nggak positifnya berarti gadgetnya atau ada nggak negatifnya berarti? Atau hanya negatif nih Mbak untuk penggunaan gadgetnya sendiri? Pastilah ada positifnya. Kayak misalnya, jadi lebih cepat mengenal warna gitu ya. Oh iya benar. jadi- Ada yang kayak bilang tadi ya, ada edukasi, Betul. ada game-game edukasi gitu ya. Mengenal warna, bentuk, lagu gitu kan. Oh iya Iya. benar. Dari ini ya mendengaran jadinya ya. Ada positifnya. Nah, cuman yang kita nggak mau adalah ketika penggunaannya itu kebablasan, terus meningkatkan faktor-faktor resiko lain. Sampai candu gitu ya, atau sampai ada penyakit yang tadi ya yang sudah kita bahas, yang pengaruh besarnya tadi ya. Iya. Nah, itu kan yang kita nggak mau tuh. Benar. Jadi benar. boleh pakai gadget, boleh akses gadget gitu ya, tapi dengan bijaksana. Iya, itulah tadi perlunya bimbingan orang tua dan ada filternya ya untuk anak-anak Betul. itu. Oh, yang ini nggak baik atau sosial medianya nggak boleh terlalu diaktifin. Nah, ini kalau untuk masalah anak remaja nih, Mbak. Untuk sosial media itu sendiri kita perlu batasi nggak sih anak kita untuk menggunakan akses sosial media itu sendiri gitu, Mbak? Iya, perlu diawasi gitu ya. Oh, diawasi. Karena Karena, kalau dibatas-batasi anak susah remaja juga. susah juga ya, Mbak ya. Mungkin kalau dengan remaja memang perlu jadi teman ngobrol gitu ya. Benar, Kita benar. perlu lihat, kita perlu Sharing-sharing. follow juga dia supaya kita tahu isinya apa gitu ya. Benar. Karena trennya begini, anak-anak remaja itu jadi korban apa? Iya. Dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk misalnya yang arahnya ke pornografi, Mbak. Sampai di situ ya Mbak ya, ke urgensinya ya, bahayanya Iya, gitu. Misalnya dengan ancaman mereka harus mengirimkan foto gitu ya. Iya benar Mbak. Tuh. Itu bahayanya tadi Iya. kalau untuk anak yang usia remaja Usia ya Mbak, remaja. ya, Mbak. Berarti di situ perlunya pengawasan dari orang tua tadi. Betul. Bukan berarti dibatasi ya Mbak ya, karena kalau dibatasi kan sering anaknya malah makin jadi. Nanti dia bikin alter kan, bikin yang lain gitu ya. Malah lebih parah lagi. Nah, ada juga kan seperti itu ya Mbak. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri Mbak, untuk pasien yang di usia remaja, ada nggak orang tua ngebawa anaknya karena candu gadget ini? Ada banyak. Banyak juga ya. Itu seperti apa contoh salah satu kasusnya Mbak? Biasanya ketagihan game online. Oh iya, game online game kita belum online. bahas nih. Game online kan sekarang padahal sudah didukung juga ya Mbak ya. Katanya ada juga untuk motorik yang memang bisa diadakan turnamen dan hadiahnya juga Lumayan ya. menggiurkan. Berarti kan tadi ada positifnya memang, cuman timingnya ya, waktunya tadi. Betul. Nah itu gimana kasusnya Mbak yang game online ini tadi? Iya, ya akhirnya kita negosiasi dengan anaknya gitu ya. Kita tanya, kamu nyaman nggak dengan kayak gini? Nggak nyaman katanya. Oke, kalau nggak nyaman, bisa nggak kita kerja sama nih supaya kamu lebih nyaman? Oh gitu, kita adakan Mulainya dari negosiasi. situ. Jadi biar dianya ikut berperan serta Iya. tentang untuk memperbaikinya tadi. Baik Mbak, izin kita jeda Oke, kembali. Mbak. baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, yang mana masih dengan narasumber kita, Mbak Natali Damayanti, MC Psikolog. Jadi Mbak, pembahasan kita nih udah sangat luar biasa sekali nih tentang tema kita, pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Nah, ini Mbak, ada nggak saran dari Mbak selaku psikolog kepada orang tua, anak-anak yang udah sering menggunakan gadget nih Mbak? Adakah untuk anak yang usia berapa tahun, di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun, atau mungkin usia remaja nih, ada nggak sarannya yang spesial untuk pemirsa TVRI Jambi supaya bisa diterapkan nih Mbak? Oke, silakan Mbak. Ya ini juga jadi tantangan saya ya, karena kan saya juga orang tua tuh. Oh iya benar, sama saya juga. Bener, mau nggak mau pekerjaan semua menggunakan gadget gitu ya. Benar, Mbak. Jadi kadang overlapping juga dengan waktu kerja dan waktu ya pegang handphone terus lah intinya gitu ya. Itu gimana Mbak? Jadi kalau saya sih tidak menyarankan, saya hanya mengusulkan dan menantang kita semua jadi gitu challenge ya. Challenge. Kalau untuk di bawah 5 tahun, saya usulkan lebih banyak aktivitas motorik. Ya diajakin, entah itu bersepeda, melompat, memanjat gitu ya, kan banyak alternatif. Kadang orang tua udah mikirnya susah gitu ya, mau kegiatan apa sih kayak gitu. Nah padahal sesimpel ini, misalnya disusun kursinya, kemudian merambat di bawah kursi. Itu padahal sesimpel itu gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu bisa bikin es batu gitu ya, terus di dalamnya itu dimasukin sedotan misalnya warna-warni gitu ya, tempat cetakan es batu gitu kan, dimasukin ini warna merah, hijau, nah terus nanti jadi challenge buat anaknya, dipecahin, siapa yang dapat paling banyak, nah jadi motorik kayak gitu itu motorik. Nah, jadi biar dianya ada gerak dan ada juga perabanya juga merasa. Nah kemudian nanti kalau misalnya mau ditambahin warna gitu ya, nah banyak cara untuk kegiatan untuk bisa mengurangi ketergantungan. Ternyata semudah itu ya Mbak ya, nggak harus berpikir ini harus keluar negeri nih biar anaknya nggak mau main handphone lagi. Nah itu kan harus liburan nih, harus liburan, harus healing nih ya. Kadang anak kalau yang usia remaja akan bilang aduh bosen nih di rumah aja gitu kan, ayo healing. Nah itu kan terlalu berlebihan gitu. Tapi ternyata hal sederhana aja bisa mengalihkan akan hal itu. Kalau untuk usia yang lebih besar, usia SD, nah tentu saya menantang ibu dan bapak, para orang tua termasuk diri saya sendiri juga, untuk lebih banyak menemani, mengawasi gitu ya. Tapi bukan jadi polisi juga, tapi jadi sahabat. Memang benar-benar jadi jagain banget gitu ya, sampai protektif banget nggak juga ya Mbak ya. Kita perlu aware juga dengan perubahan-perubahan tertentu gitu ya. Misalnya tadi tuh, ternyata dia kok belakangan ini lesu gitu ya, belakangan ini kok jadi sedih gitu ya. Nah itu kenapa? Jadi ketika kita mendampingi, kita jadi cepat tanggap. Ada perubahan. Nah, seperti itu. Jadi harus kelihatan ya bagaimana perubahan-perubahannya itu harus kita perhatikan terus. Iya. Masuk juga kita ngajakin ngobrol gitu kan. Sharing ya, apalagi yang usia remaja ya. Jangan biarkan dia hanya candu sama gadgetnya aja, tapi kita ajak berbicara, kita komunikasi ya. Betul. Baik gitu. Mbak, tampaknya kita udah berada di penghujung acara nih Mbak. Jadi kesimpulannya nih Mbak untuk program acara Hidup Sehat kita pada siang hari ini nih Mbak. Silakan. Ya, tentu penggunaan gadget ini ada positifnya. Pasti ada positifnya. Banyak juga positifnya. Karena teknologi. Iya, karena memang ya kita hidup di era teknologi. Kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan, ya jadinya ketinggalan juga, jadi susah. Benar. Tapi sebisa mungkin kita gunakan gadget dan teknologi sebijaksana mungkin. Supaya apa? Supaya faktor-faktor resiko bisa jadi turun. Gitu kali ya kesimpulannya Mbak. Iya, baik, terima kasih Mbak Natali telah hadir di studio TVRI Jambi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Tentunya selalu menyaksikan program acara Hidup Sehat ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih. Demikian pemirsa program acara Hidup Sehat pada siang hari ini. Saya Mawada Waroma beserta seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.